Indonesia, 2025. Sebuah pertanyaan yang sunyi namun mengguncang mulai beredar di kalangan pertahanan global. Apakah Indonesia diam-diam telah bergabung dengan klub eksklusif negara pemilik rudal hipersonik? Nama RXD-2300 terus muncul dalam bisik-bisik, laporan tak terkonfirmasi, dan spekulasi strategis, memunculkan bayangan lompatan teknologi yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Namun, apakah ini benar-benar terobosan nyata, atau sekadar narasi ambisius yang dibesar-besarkan? Bayangkan dampaknya jika Indonesia suatu hari mengungkapkan sebuah rudal yang mampu melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara, bermanuver secara tak terduga, dan menghantam target sebelum sistem pertahanan sempat bereaksi. Ini bukan sekadar penambahan senjata baru, melainkan sinyal perubahan besar dalam peta militer Indo-Pasifik. Bagi negara yang selama ini dikenal mengandalkan persenjataan konvensional, klaim hipersonik terasa luar biasa. Namun konteks waktu sangat penting. Ketegangan regional yang meningkat, perlombaan persenjataan di Asia, dan keinginan Indonesia untuk mandiri secara strategis membuat isu ini semakin relevan. Inti perdebatan terletak pada spesifikasi RXD-2300 yang dilaporkan. Kecepatan Mach 5 ke atas, sistem pemandu canggih, serta kemampuan manuver tinggi terdengar mengesankan di atas kertas. Namun, senjata hipersonik merupakan salah satu sistem paling kompleks yang pernah dikembangkan manusia. Penguasaan mesin scramjet, material tahan panas ekstrim, dan manufaktur presisi tingkat tinggi adalah tantangan besar. Bahkan negara adidaya dengan pengalaman puluhan tahun pun sering menghadapi kegagalan uji coba. Disinilah muncul pertanyaan krusial, apakah Indonesia benar-benar memiliki fondasi teknologi dan industri untuk menutup kesenjangan ini dalam waktu singkat? Jika dilihat dari konteks sejarah, keraguan semakin kuat. Amerika Serikat, China, dan Rusia menginvestasikan dana dan riset selama puluhan tahun untuk mencapai kemampuan hipersonik. Sementara itu, ekosistem riset pertahanan Indonesia memang berkembang, tetapi lompatan menuju sistem hipersonik operasional pada 2025 akan menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan berarti mustahil, namun ekspektasi perlu disesuaikan dengan realitas teknis. Apabila RXD-2300 terbukti nyata, dampak geopolitiknya akan langsung terasa. Posisi Indonesia di ASEAN akan meningkat drastis, memberikan pengaruh strategis baru di kawasan. Negara-negara besar akan meninjau ulang kalkulasi pertahanan mereka. Amerika Serikat dan Australia mungkin melihatnya sebagai faktor deterrence baru, sementara China dapat menafsirkannya sebagai sinyal ambisi kemandirian strategis Indonesia. Di sisi lain, risiko perlombaan senjata hipersonik regional juga tak bisa diabaikan. Di balik layar, proyek ini, jika benar ada, kemungkinan digerakkan oleh sekelompok kecil ilmuwan, perencana militer, dan lembaga riset nasional yang bekerja jauh dari sorotan publik. Pertanyaan tentang pendanaan, prioritas jangka panjang, serta kemungkinan bantuan teknologi asing masih menjadi misteri. Jika benar-benar dikembangkan secara mandiri, pencapaian ini akan sangat luar biasa. Lalu, apa kesimpulannya? Berdasarkan data terbuka dan analisis realistis, peluang RXD-2300 menjadi senjata hipersonik operasional penuh pada akhir 2025 terbilang kecil. Namun, uji coba yang berhasil atau demonstrasi terbatas tetap memiliki makna strategis besar. Bahkan langkah awal semacam itu sudah cukup untuk menunjukkan arah, niat, dan ambisi Indonesia. Di luar 2025, pertanyaan utamanya mungkin bukan apakah Indonesia sudah memiliki rudal hipersonik, melainkan apakah RXD-2300 menjadi fondasi transformasi jangka panjang industri pertahanan nasional, yang suatu hari nanti bisa mengubah spekulasi hari ini menjadi kenyataan.